Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman dengan channel kami Dukun Mobil Nono. Hari ini kita kedatangan pasien baru dari kota Malang. Ini menurut ownernya baru saja diturunkan mesinnya di suatu bengkel. Nggak tahu bengkel mana. Tetapi setelah diturunkan hasilnya malah ngobos, padahal sebelumnya nggak apa-apa. Katanya sebelumnya itu cuma perbaikan panas, tapi ini diturunkan total ganti liner, tetapi malah ngobos. Untuk ngobosnya seperti apa, kita akan cek setelah mesin kita panasi. Ini mesin kita hidupkan dulu. Oh, ini ya, kita mulai startnya mudah sebenarnya teman-teman, tidak ada masalah sama sekali kalau startnya. Ada suara put gitu ya. Ini adalah kondisi mesin setelah beberapa menit kita hidupkan. Kita buka tutup uli, ini keluar asap tipis, tetapi pada ventilasi di bawah mesin ini asapnya seperti ini, teman-teman. Kalau lebih panas dia mengeluarkan asap lebih tebal lagi. Jadi asap buangan dari kalter, ventilasi kalter ini bahkan melebihi asap dari knalpot. Jadi ciri-ciri ngobos kira-kira seperti ini ya teman-teman. Apabila asap buangan itu melebihi asap knalpot, itu berarti bisa dikatakan ini sudah ngobos. Berhubung ini mesin katanya baru diturunkan sekitar 1 tahun, tapi jalannya belum sampai 5.000 kilo. Jadi ini langkah awal kita melakukan pengecekan dulu di boringnya dengan melepas silinder kopnya. Kita meneliti dulu apakah penyebab dari bocor kompresi ini. Sengaja ini tidak langsung saya turunkan karena saya ingin melihat permasalahannya lebih detail. Jadi kebocoran kompresi ini lewatnya dari mana, ini perlu kita ketahui secara detail buat menganalisa lebih lanjut teman-teman. Setelah silinder kop terlepas, ini baru bisa kita ketahui kondisi boringnya seperti apa. Ternyata berdasarkan penelitian kita, ini boringnya ini bekasnya belang-belang ya teman-teman. Berarti kalau belang-belang ini adalah indikasi liner yang tidak merata, sehingga gesekan antara liner dan perseker itu tidak merata. Ada yang nyentuh, ada yang enggak. Di sini terlihat kausan yang kilau dan kusam. Berarti yang kilau ini menyentuh ring seker, sedangkan yang kusam ini enggak menyentuh, kurang menyentuh. Sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk melakukan overhaul pada mesin ini. Melihat kondisi liner yang seperti ini sudah enggak memungkinkan untuk kita pakai kembali. Padahal sebelumnya kami kalau sekedar ngobos itu, kalau kondisi liner masih bagus dan masih rata, untuk menghemat biaya biasanya kita bisa melakukan perbaikan liner. Kita tidak perlu mengganti, tapi liner ini bisa dibalik. Tapi kalau melihat kondisinya yang seperti ini, dibalik nggak akan bisa karena sudah rusak, bekasnya sudah belang-belang dan tidak merata, dan ini pun percuma kalau tidak diganti dengan liner yang baru. Liner yang baru diganti itu pun kondisi boringnya harus kita cek juga. Kalau emang nggak rata, itu harus diratakan ulang, dibawa ke bengkel bubut dan kita lakukan istilahnya perataan kembali supaya kondisi
silinder itu benar-benar silinder total 100%, nggak ada yang oval, nggak ada yang menggelombang, supaya apabila dipasang liner yang baru itu benar-benar presisi dan hasilnya memuaskan. Dan ini kita telah melakukan pembongkaran mesin Panther 23 ini. Semua kita teliti, melihat kondisinya. Ini metal-metal masih dalam kondisi yang bagus, karena ya emang baru diservis sih, belum nyampe 5.000 kilo, tapi ini sudah turun kembali. Asreknya juga dibubut, bekas dibubut, ini masih sangat bagus sekali. Nggak perlu diperbaiki ulang. Kalau asreknya ini nanti langsung pasang saja, nggak usah ganti metal. Silinder kop juga ini kelihatannya juga baru saja dipoles teman-teman, baru saja diratakan ulang. Melihat kondisinya seperti ini bekas bubutnya masih ada, masih bagus sekali. Ini liner kita lepaskan satu persatu dengan tujuan untuk melihat kondisi bagaimanakah kerataan dari blok silinder ini. Melihat kondisi liner yang bekasnya tidak merata alias belang-belang, saya curiga pada silinder blok ini tidak rata, atau mungkin pemasangannya yang kurang sesuai dengan prosedur, sehingga kita perlu meneliti lebih lanjut agar nanti hasilnya bagus dan tidak bermasalah di kemudian hari. Karena keausan liner yang sebenarnya itu adalah merata. Kalau ausnya belang-belang itu berarti pertanda itu gesekan antara liner dan perseker itu ada yang nyentuh, ada yang enggak, akhirnya berakibat kompresi yang bocor. Setelah semua liner terlepas, nah ini kita mendapati pemasangan liner sebelumnya yang tidak sesuai dengan prosedur teman-teman. Ini pemasangannya dulu ada yang dilem beberapa bagian. Seperti kita tahu kalau lem itu tidak akan bisa mengikuti bentuk liner secara sempurna, karena mungkin bisa juga lemnya telat hingga kering sehingga ini mengganjal. Mengganjalnya udah pasti, karena seharusnya pemasangan liner itu yang sebenarnya tidak boleh memakai lem, harus murni mengandalkan kerataan dari liner dan blok silinder, tidak boleh ada lem sedikit pun. Bahkan harus bersih dari material apapun, nggak boleh kalau dipasang dengan lem seperti ini, hasilnya pasti akan bermasalah. Jadi inilah hasil dari liner yang dipasang dengan cara dilem itu, akhirnya mengganjal dan ini belang-belang seperti ini. Ini ada yang kilau dan ada yang kusam, berarti menandakan yang kilau itu nyentuh perseker dan yang kusam itu tidak menyentuh sama sekali. Jadi wajarlah kalau liner itu sampai ngobos, antara liner dan perseker itu ngobos parah, karena emang nggak rata sama sekali seperti ini, akibat dari pemasangan liner yang menggunakan lem. Dari keempat silinder ini, liner yang paling tidak rata adalah pada silinder nomor 2, karena pada pemasangannya pada blok silinder nomor 2 ini banyak lem yang mengganjal sehingga liner tidak rata. Kita lakukan pengukuran ulang terhadap kerataan blok silinder ini teman-teman. Saya khawatirkan ini terjadi oval atau kondisinya yang sudah tidak silinder ya. Ini kita periksa dan ternyata sebenarnya ini masih silinder, cuma ada sedikit luka, tapi nggak masalah. Nanti yang penting kita poles saja. Nanti proses selanjutnya adalah dipoles supaya rata kembali. Proses selanjutnya adalah kita lakukan poles saja. Kita tidak merubah ukuran, hanya poles. Sifatnya ini perataan saja, nggak ada yang bermasalah dalam blok tersebut. Tetapi ya agak ada yang luka, tapi nggak masalah, lukanya sedikit. Tapi kalau dipasang liner yang baru, insya Allah ini tidak akan bermasalah, karena liner itu sebenarnya juga tebal, nggak mungkin ketebalan dari liner tersebut sampai kalah terus mengikuti dari goresan tersebut, nggak mungkin. Jadi yang penting bentuk silinder itu udah rata,
Ini cuma dipoles saja, nggak masalah. Presisi sing. Ini saya mencoba memasang ring shaker baru ke liner yang baru saja dipasang. Kemarin saya ukur, ini celahnya 0,40. Kelihatannya cukup lumayan lebar, tapi nggak apa, emang seperti itu. Saya dulu pernah pasang itu ketemu 0,35, yang ini 0,40, tapi nggak apa. Ini kalau liner celahnya dan ring shaker celah gapnya agak lebar, ini ya kalau dipakai langsung nggak apa-apa, nggak khawatir kalau dia macet. Tapi ya kadang khawatir kalau ngobos juga. Tapi ya nggak mungkin lah, barang baru dan baru, liner baru, ring shaker baru kok ngobos. Kalau pasangnya benar pasti nggak akan ngobos. Kalau shaker ini saya tidak mengganti. Jadi saya hanya mengganti liner dan ring piston. Shaker Panther itu emang menurut saya agak istimewa ya teman-teman ya. Lebih awet daripada rivalnya, daripada merek lain ya. Contohnya Mitsubishi L300 itu walaupun dipakai dalam jangka waktu yang sama, shaker L300 itu lebih cepat rusak daripada Panther. Saya sering mengalami kalau turun mesin 300 itu selalu ganti shaker karena shakernya pasti sudah kocak semua. Tapi kalau Panther itu enggak selalu begitu, jauh lebih awet. Saya sering kali, sangat sering tidak mengganti shaker kalau membenahi Panther ngobos itu. Cukup saya ganti liner dan ring shaker saja, itu pun sudah selesai. Karena menurut saya Panther itu emang lebih awet, shakernya lebih kuat bahannya. Ini proses perakitannya kita singkat-singkat saja ya teman-teman. Kalau cuma merakit mesin itu kan ilmunya sama saja, nggak ada yang spesial. Yang penting tadi troubleshootingnya sudah diulas, bagaimana penyelesaiannya sudah diulas. Kalau masalah perakitan mesin itu dimana-mana sama, jadi nggak perlu kita panjang lebarkan. Yang penting prosesnya juga seperti itu ya teman-teman. Celah katup tetap seperti biasa 0,40 untuk Panther 23. Kalau 25 biasanya saya 0,45. Starternya awal agak sulit ya teman-teman. Biasa kalau baru saja turun mesin, kalau diesel emang seperti itu karena solar masih proses pengisian ke pipa nozzle. Sebenarnya cara yang enak
dan mudah sebenarnya dengan cara melepas busi pemanas terlebih dulu, baru disetat sampai keluar kabut dari nozzle. Setelah itu pasang lagi starter, pasti jreng. Tapi kemarin nggak saya lakukan itu, saya lakukan yang cara tradisional. Ini hasilnya seperti ini teman-teman, nggak ada ngobrol sama sekali ya. Buangannya lihat aman. Ini sudah nggak ada asap sama sekali, berarti ya sudah perbaikan selesai ya, lancar. Alhamdulillah, semoga pelanggan puas, amin. Demikianlah teman-teman perbaikan penter kita kali ini, dan ini sudah berhasil. Alhamdulillah, sudah nggak ada asap buangan yang banyak, hanya mengganti ring piston dan liner saja. Alhamdulillah.